Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang pemakaian herbal di masa pandemi COVID-19. Tentunya tidak bisa semua herbal saya bahas, tetapi yang cukup banyak khasiatnya atau manfaatnya untuk digunakan pada masa pandemi ini. Kita tahu bahwa tanggal 23 Juli kemarin kita ini peringkat 1 di dunia ya untuk kasus baru maupun kematian baru, tetapi angka sembuh baru juga yang termasuk yang tertinggi. Ya memang kondisinya kita lagi diuji dengan cobaan yang sangat berat, tetapi ya memang mesti optimis. Dan tadi Dr. Azaki juga sudah menyebutkan bahwa ada varian-varian dan salah satunya yang sekarang banyak di Indonesia adalah varian Delta, di mana varian Delta ini selain mudah menular juga menurunkan efektivitas dari vaksin. Dan memang masyarakat kita juga ternyata belum bisa disiplin sepenuhnya ya dalam menerapkan protokol kesehatan. Semoga kedepannya bisa terus semakin disiplin. Dan kondisi seperti ini tentunya mau tidak mau kita memang harus disiplin dengan protokol kesehatan ya walaupun sudah divaksin, dan tingkatkan imunitas tubuh. Nah, apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh? Tentunya banyak upaya yang harus dilakukan dan perlu komprehensif. Di antaranya mengkonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang, kemudian istirahat yang cukup, lalu aktivitas fisik ringan tetapi rutin setiap hari minimal 30 menit. Kemudian juga kita kendalikan penyakit penyerta jika ada, tidak merokok, hindari konsumsi minuman beralkohol, minuman bersoda, atau makanan-makanan yang tinggi gula karena itu akan menurunkan imunitas. Kemudian juga kelola stres, dan kita lihat dalam masa pandemi ini tentu kebutuhan untuk imunitas yang tinggi sangat diperlukan, sehingga memang kita perlu lihat juga ya kebutuhan kita akan tambahan ya suplementasi, apakah itu vitamin mineral atau kita bisa lihat juga dari tambahan atau suplementasi dari bahan herbal. Dan kalau kita lihat strategi manajemen dari COVID-19 ini, baik pencegahan maupun pengobatan, ternyata dalam sisi pencegahan selain vaksin itu sebenarnya ada gunanya juga, ada manfaatnya juga. Kita melihat yang namanya phytomedicines atau bisa kita sebut sebagai herbal ya, dan ini pun bermanfaat dalam pengobatan, khususnya pengobatan yang sifatnya komplementer. Dan pada awal pandemi sebenarnya banyak sekali jurnal-jurnal ya, artikel-artikel baik itu review ataupun penelitian yang mengungkapkan bahwa penting sekali kita meningkatkan imunitas, misalnya dengan cara asupan-asupan dari diet sehari-hari maupun dari herbal ya untuk meningkatkan imunitas. Termasuk juga dalam hal profilaksis, artinya pencegahan untuk orang-orang yang berisiko tinggi terkena COVID-19. Dan memang di masa pandemi ini kalau kita lihat sebenarnya hampir di seluruh belahan dunia ya, banyak masyarakat dunia itu memang melihat produk-produk herbal ya, pangan fungsional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan imunitas. Nah, kalau di luar negeri untuk pengobatan kita juga bisa lihat misalnya di Cina, mereka sejak awal pandemi pun sudah banyak sekali obat tradisional yang mereka pakai ya, walaupun belum diuji klinik, tetapi obat-obat tradisional yang memang sifatnya meredakan gejala yang ada pada COVID, yang mirip dengan gejala influenza misalnya, atau mirip dengan gejala common cold atau masuk angin atau selesma, itu sudah dipakai. Begitu pula misalnya di negara lain, misalnya di India ada formulasi Ayurveda, kemudian ada Unani Medicine ya, termasuk di sini di negara-negara Timur Tengah, kemudian ada juga di Eropa
yang dinamakan Western Herbal Medicine, dan di Eropa pun mereka mau juga banyak yang memakai herbal. Kemudian kalau kita lihat di Jepang juga negara yang sangat maju, tetapi mereka juga mengombinasikan ya pengobatan COVID-19 ya, antara pengobatan konvensional dengan pengobatan herbal yang disebut dengan kampo. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia kita tahu kita negara mega biodiversitas nomor 3 di dunia, tapi sekarang udah turun jadi nomor 4 ya, karena banyak spesies yang punah. Kemudian karena kita ini punya begitu banyak tanaman-tanaman obat, maka memang jamu ini menjadi modalitas utama ya dalam pengobatan tradisional Indonesia, termasuk di dalamnya pengobatan terhadap COVID-19, walaupun memang belum ada yang spesifik bisa disebut sebagai obat COVID-19 atau herbalnya COVID-19, sebenarnya belum ada ya. Ini masih akan terus, proses penelitian ini terus berjalan. Dan kalau kita lihat jamu itu adalah obat tradisional Indonesia yang memang sudah digunakan turun-temurun dari generasi ke generasi, dan memang sejak dulu dipakai dari mulai upaya promotif ya, pemeliharaan kesehatan hingga pemeliharaan kebugaran, kemudian kecantikan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit tertentu atau pengobatan gangguan kesehatan tertentu, kemudian pemulihan kesehatan setelah melahirkan atau setelah sembuh dari sakit. Nah, kita tahu sebenarnya walaupun jamu ini kita bisa sebut obat tradisional Indonesia secara umum ya, tetapi Kemenkes dan Badan POM membagi obat tradisional ini menjadi 3 macam, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Di mana jamu ini memang pembuktiannya baru berupa pembuktian empirik ya, pembuktian pengalaman yang turun-temurun. Kemudian kalau obat herbal terstandar itu sudah diuji praklinik, dengan artinya keamanan dan khasiatnya sudah diuji pada hewan coba. Lalu ada fitofarmaka. Kalau fitofarmaka itu pada dasarnya selain diuji praklinik juga sudah diuji klinik ya, artinya sudah dihasilkan pembuktian keamanan dan khasiat pada manusia. Nah, kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa di dunia itu pernah mengalami pandemi juga, yaitu pandemi flu Spanyol ya, yang sebenarnya itu merupakan wabah virus influenza dan pernah melanda Indonesia pada sekitar tahun 1918. Dan bukti-bukti sejarah itu menunjukkan bahwa Indonesia itu bisa melewati masa pandemi flu Spanyol dengan memanfaatkan jamu untuk upaya pencegahan maupun sebagai terapi. Karena pada saat itu obat medis konvensional juga sangat terbatas. Sehingga memang masyarakat memakai jamu, dan yang tercatat di buku-buku sejarah itu yang paling banyak adalah dipakai jamu cabai puyang dan jamu temulawak. Jadi sebenarnya ini juga seperti jamu cabai puyang dan jamu temulawak bisa kita pakai juga ya pada masa pandemi ini untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, dari Kemenkes juga dari Balitbangkes B2P2TOT juga sudah lama ya, sejak awal pandemi mengeluarkan flyer edukasi seperti ini yang memberikan contoh tanaman-tanaman obat yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh, yang ini sudah lama dipakai sejak zaman nenek moyang kita ya, seperti pegagan, bawang putih, temulawak, meniran, kunyit, ya, temu mangga. Nanti yang temu mangga nih, kurkuma mangga, nanti Prof. Duyati nanti akan memberikan pencerahan ya. Lalu saya mau beranjak tentang, dari tadi kita ngomong imun ya, imun itu apa? Tentu saya sih menganggap Bapak dan Ibu di sini sudah sangat amat paham, cuma kita kan memang pesertanya beragam ya, dari dokter juga ada, dari nakes ada, dari nakes terat ada, ya, dari masyarakat umum ada. Jadi sekilas saja, intinya memang sistem imun adalah semua mekanisme tubuh kita yang gunanya untuk mempertahankan keutuhan ya terhadap bahaya dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh. Jadi kalau misalnya ada patogen berupa kuman ya atau mikroorganisme, itu jika tidak dapat disingkirkan, dia masuk ke dalam tubuh kita, maka bisa menimbulkan penyakit. Dan sebenarnya sistem imunitas kita sangat amat kompleks dan sangat berlapis-lapis ya. Sudah diciptakan sempurna oleh Yang Maha Kuasa, mulai
mulai dari lapisan paling luar hingga innate immunity, hingga yang terakhir adaptive immunity. Yang terakhir inilah yang dimana ada kekebalan yang sifatnya seluler oleh sel T dan juga kekebalan yang sifatnya humoral atau keseluruhan tubuh ya yang dihasilkan oleh antibodi yang terbentuk spesifik terhadap antigen misalnya antigen virus gitu. Nah, pada masa pandemi ini kita sering dengar istilah imunomodulator ya. Imunomodulator itu sebenarnya pengertiannya adalah substansi yang dapat memodifikasi respon imun ya, mengaktifkan mekanisme pertahanan alamiah, mengembalikan ketidakseimbangan dari sistem imun. Nah, terbagi menjadi dua ya, ada imunostimulan, ada imunosupresif. Kalau imunosupresif ini biasanya untuk menekan respon imun yang berlebihan, misalnya pada penyakit autoimun, juga pada orang yang dilakukan transplantasi organ ya sehingga mencegah penolakan transplantasi organ tersebut. Nah, kalau pada penyakit infeksi maka yang relevan dibahas adalah imunostimulan ya, di mana imunostimulan ini adalah suatu senyawa yang diberikan ya untuk meningkatkan respon imun terhadap penyakit infeksi. Contohnya ada yang dari bahan herbal, ada yang dari bahan non herbal. Kalau yang dari bahan herbal di sini saya sudah tuliskan, ada yang dalam tulisan warna biru, ada yang dalam tulisan warna merah. Yang tulisan warna merah ini yang dari dalam negeri, yang warna biru ini herbal yang dari luar negeri ya. Kita nanti akan masuk membahas beberapa herbalnya. Nah, herbal itu gimana sih bisa memicu respon imun gitu ya, artinya bisa bersifat imunostimulan. Memang dengan berbagai mekanisme yang sebenarnya disebabkan karena si herbal ini mengandung berbagai senyawa aktif. Nah, senyawa aktifnya ini nanti intinya akan menstimulasi atau memediasi imunitas di tubuh kita. Misalnya menstimulasi sel T, sebelumnya menstimulasi makrofag misalnya, menstimulasi natural killer cell, kemudian juga bisa membantu identifikasi dan menetralisir patogen yang masuk ya. Misalnya dengan memodulasi dikeluarkannya interleukin, interferon, ya, imunoglobulin atau antibodi. Kemudian imunomodulasi itu juga sebenarnya mengandung pengertian selain imunostimulasi itu juga ada sifat anti peradangan ya atau anti inflamasi. Jadi sifat imunomodulasi ini bermanfaat dalam berbagai kondisi, termasuk di dalamnya misalnya kondisi kanker, dia akan meningkatkan imunitas juga pada kondisi misalnya terkena penyakit infeksi, maka sebenarnya dengan sifat anti-inflamasi atau anti peradangan ini gunanya untuk menghambat timbulnya peradangan-peradangan yang berlebihan yang bisa terjadi pada penyakit infeksi, misalnya penyakit infeksi virus atau COVID-19 misalnya. Dan ini sebenarnya bisa kita harapkan bisa mencegah perburukan COVID-19 atau mencegah terjadinya badai sitokin. Nah, herbal yang bersifat imunomodulator tentunya sesuai tadi definisinya akan menstimulasi yang namanya self-regulating capacity. Ya, artinya kemampuan dari tubuh kita sendiri untuk bisa mengatur sendiri sistem imunnya. Dengan kemampuan pengaturan sistem imun yang baik, ya, modulasi sistem imun yang baik atau regulasi yang baik, maka daya tahan tubuh akan meningkat. Kalau daya tahan tubuh meningkat, maka kerentanan terhadap infeksi itu akan menurun. Jadi menjadi tidak mudah sakit gitu ya. Kemudian kalaupun sakit, maka diharapkan dengan daya tahan tubuh yang tinggi, maka pemulihan akan lebih cepat. Dan kalau pada anak-anak, jika dia tidak gampang sakit, kemudian kalau sakit lebih cepat sembuh, tentunya akan mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Dan ini sebenarnya sudah diteliti juga di India ya. Kalau di India, di sana biasa anak-anak itu diberikan herbal ya, herbal-herbal yang sifatnya imunomodulator. Dan di sana diteliti ternyata anak-anak yang diberikan herbal-herbal yang bersifat imunomodulator ternyata tumbuh kembangnya lebih baik daripada yang tidak mengonsumsi herbal imunomodulator. Kemudian ada lagi istilah adaptogen. Apa itu adaptogen? Sebenarnya mirip dengan imunomodulasi ya. Cuma ini adaptogen adalah istilah dari naturopati. Dari ilmu naturopati. Artinya adaptogen itu sesuai bahasanya
Artinya membantu tubuh kita beradaptasi terhadap berbagai stres ya, berbagai stresor. Stresor itu bisa macam-macam, bisa stresor fisik, biologi, psikologis. Nah, kalau stresor berupa penyakit COVID itu artinya biasanya stresornya biologi ya, karena adanya virus COVID-19. Dan banyak sekali herbal-herbal yang bersifat adaptogen, artinya membantu tubuh kita agar menjadi lebih adaptif ya, lebih bisa menyesuaikan diri terhadap stresor dan juga memulihkan stamina. Dan ada beberapa herbal yang bersifat adaptogen, misalnya di Indonesia kita kenal temulawak, ya ini kita kenal dengan sebutan Indonesian ginseng. Selain itu ginseng yang panas, ginseng atau ginseng Korea juga termasuk adaptogen. Lalu juga ada akar manis, itu juga termasuk adaptogen ya, atau likoris. Kemudian kalau kita lihat lagi misalnya senyawa bioaktif yang terkandung di dalam tanaman obat itu banyak yang bersifat antivirus ya, misalnya kurkumin yang terkandung di dalam kunyit atau dan temulawak misalnya. Kemudian ada alisin di dalam bawang putih misalnya, kemudian ada asiaticoside di dalam pegagan ya, katekin di dalam teh hijau misalnya ya. Kemudian misalnya quercetin ada di meniran ya. Ini semua adalah senyawa-senyawa aktif yang memang banyak terkandung di dalam tanaman obat kita dan sudah diteliti bersifat antivirus, walaupun baru beberapa yang diteliti secara in vitro bersifat antivirus terhadap virus SARS-CoV-2. Nah, kalau kita lihat buku dari Badan POM, sebenarnya Badan POM sudah mengeluarkan pedoman penggunaan herbal dan suplemen kesehatan dalam menghadapi COVID-19. Dan ini beberapa herbal yang tertulis di sini yang termasuk direkomendasikan oleh Badan POM. Misalnya ini saya sebutkan ada meniran, kunyit, daun kelor ya, semuanya ini bersifat imunostimulasi ya. Kemudian juga bersifat anti radang. Kemudian ada ciri-ciri yang lain, misalnya kalau meniran sudah lama dipakai untuk penyakit infeksi virus ya, seperti cacar air, influenza, dan sudah diteliti juga. Kemudian kalau kunyit juga punya keunggulan memperbaiki sistem pencernaan ya. Dan yang paling utama adalah herbal-herbal ini aman untuk pemakaian jangka panjang. Kemudian kalau kelor itu juga merupakan sumber nutrisi yang sangat baik. Nah, ini meniran ya, saya tidak terlalu bahas, nanti kita bisa ditanya jawab saja. Nah, cuma yang perlu saya sampaikan, meniran ini pada studi bioinformatika, ya studi pada simulasi di komputer, itu terungkap bahwa kandungan katekin dan quercetinnya itu bersifat imunomodulator ya, dan artinya di sini juga bersifat ada sifat anti peradangan juga ya, jadi menghambat proses peradangan yang berlebihan yang bisa terjadi pada COVID-19. Kemudian juga dari penelitian bioinformatika ya, di simulasi di komputer juga menunjukkan bahwa si meniran ini punya sifat sebagai antivirus karena senyawa aktifnya ini memiliki kemampuan berikatan dengan protein virus SARS-CoV-2 ya, sehingga diharapkan bisa menghambat dari virus SARS-CoV-2. Kemudian kalau kita lihat kurkumin ini adalah senyawa yang paling banyak terdapat dalam kunyit ya, yang merupakan senyawa utama. Dan dari hasil berbagai penelitian itu terungkap bahwa kurkumin itu bersifat imunomodulator ya, termasuk di dalamnya bersifat anti peradangan dan juga ada sifat antioksidan. Nah, kunyit juga tidak hanya kurkuminnya saja, tetapi polisakaridanya juga bersifat imunomodulator ya. Sehingga memang si kunyit ini bisa dikatakan senyawa-senyawa yang terkandung atau kandungan-kandungan di dalam kunyit ini saling bersinergi sehingga kunyit ini bisa bersifat sebagai imunomodulator. Dan memang kurkumin ini termasuk yang paling banyak diteliti di seluruh dunia ya. Pada masa pandemi COVID-19 ini juga sebenarnya banyak penelitiannya, di India juga banyak penelitiannya karena memang kunyit ini termasuk herbal kebanggaan India. Ada satu uji klinik yang rancangannya bagus ya, yaitu yang randomized control clinical trial
di mana kurkumin yang terkandung dalam kunyit ini dikombinasikan dengan piperin yang terkandung di dalam lada hitam. Dan ini diuji klinik di Iran, uji kliniknya sudah selesai tetapi masih menunggu publikasi dari hasilnya ya. Jadi kita tunggu saja. Kemudian kalau kelor tadi saya sudah bahas ya. Artinya si kelor ini selain bersifat imunomodulator yang terutama imunostimulasi juga menjadi sumber nutrisi yang baik. Dengan sumber nutrisi yang baik maka juga akan membantu meningkatkan imunitas. Nah, kemudian ada herbal-herbal yang lain, misalnya jahe. Jahe diantaranya ada jahe merah. Jahe merah ini termasuk jenis jahe yang kandungan senyawa aktifnya yang bisa dikatakan paling banyak, terutama yang sogaolnya ya, gingerol sogaol, dan ini yang menyebabkan rasa pedasnya lebih menonjol ya. Kemudian jahe ini juga tentu bersifat imunostimulasi juga, bersifat anti radang, kemudian membantu juga mengatasi batuk, gangguan pencernaan yang bisa terjadi pada COVID-19. Kemudian ada lagi sambiloto, ini adalah herbal yang sangat populer dan beberapa waktu yang lalu saya sudah membuat semacam press release mengenai pemakaian sambiloto, dan memang sambiloto ini bersifat imunostimulasi, juga bersifat antivirus, kemudian juga sebenarnya ada sifat anti peradangan sehingga memang membantu mengatasi gejala-gejala seperti demam, ya, batuk, sakit tenggorokan, sesak nafas, itu akan membantu. Dan sambiloto ini juga aman untuk pemakaian jangka panjang. Tadi mengenai jahe, saya sudah bahas ya, terutama jahe ini memang bermanfaat dalam mengatasi gejala-gejala masuk angin ya, yang sebenarnya itu merupakan suatu penyakit infeksi common cold atau selesma. Nah, pada COVID-19 juga gejala-gejalanya ada yang gejalanya mirip ya dengan gejala-gejala masuk angin ya, seperti meriang, ya, perut mual, kembung, ya, itu bisa dibantu dikurangi dengan mengonsumsi jahe. Nah, kalau ini penelitian simulasi di komputer juga yang menunjukkan bahwa senyawa aktif pada jahe ini bersifat menghambat dari protein virus SARS-CoV-2. Nah, selain kunyit yang mengandung kurkumin, kita juga punya temulawak yang juga mengandung kurkumin juga ya. Jadi sebenarnya mengandung kurkuminoid, di mana kurkumin ini merupakan senyawa utamanya dalam kelompok kurkuminoid. Dan di temulawak itu ada santorizol ya. Jadi selain ada kurkumin ada santorizol. Nah, santorizolnya ini juga punya aktivitas yang baik sekali, yaitu antioksidan, anti peradangan, anti mikroba ya, dan pelindung liver ya atau hepatoprotektif. Di mana seringkali orang-orang dengan COVID-19 juga kadang mengalami gangguan fungsi liver juga ya akibat perjalanan dari penyakit COVID-19. Nah, dengan mengonsumsi temulawak itu sebenarnya bisa membantu mengatasi gangguan fungsi liver yang terjadi pada COVID-19. Dan pada si temulawak ini, seperti yang sudah saya sampaikan, ada kandungan santorizol. Dan santorizol ini selain bermanfaat misalnya untuk memulihkan nafsu makan yang terganggu, misalnya karena sakit, ya. Selain itu juga si santorizol ini juga akan meningkatkan imunitas juga. Nah, saya akan beralih ke habatus sauda ya, atau jinten hitam atau Nigella sativa. Nah, ini termasuk herbal yang memang banyak dipakai juga di Indonesia ya, termasuk populer di Indonesia terutama oleh umat Islam ya, karena termasuk dalam herbal yang dalam Tibun Nabawi. Nah, si jinten hitam ini memang bersifat imunostimulasi dan penelitiannya sudah banyak sekali, dan memang bersifat anti radang, dan dia juga bersifat memproteksi organ ya, organ-organ tubuh ya, multi organ protektif, dan aman juga untuk pemakaian jangka panjang karena memang biasa dipakai sebagai bumbu masakan. Jadi begitu banyak sekali khasiatnya ya, ada sifat anti diabetik, anti kanker ya, ada sifat anti mikroba dan sebagainya. Juga ada sifat melebarkan bronkus ya, sehingga juga bermanfaat pada gangguan pernafasan ya, gangguan pada sistem pernafasan, misalnya pada orang dengan asma, atau juga bisa membantu
mengurangi gejala sesak nafas pada COVID-19. Dan senyawa-senyawa aktifnya banyak sekali, yang utama adalah timokinon. Dan si jinten hitam atau habatus sauda ini termasuk herbal yang sudah banyak sekali diteliti pada masa pandemi ini, ya. Dan dia punya sifat kerja yang cukup lengkap, ya, karena punya sifat sebagai antioksidan, punya sifat sebagai antivirus, punya sifat sebagai anti radang, dan yang utama juga punya sifat sebagai imunomodulator, ya, terutama imunostimulasi. Kemudian juga punya sifat multi organ protektif, kemudian juga punya sifat antibakteri, di mana akan membantu juga mengatasi infeksi sekunder, ya, infeksi bakteri yang kadang-kadang menyertai COVID-19, sehingga bisa mengurangi kemungkinan pemakaian antibiotik. Kemudian sifat lain misalnya antikoagulan, sehingga sangat relevan dipakai pada COVID-19 karena pada COVID-19 kadang-kadang terjadi koagulasi, ya, atau penggumpalan darah. Dengan memakai habatus sauda, maka diharapkan akan tercegah terjadinya koagulasi. Kemudian juga dia juga akan membantu mengurangi efek samping yang timbul karena obat konvensional. Nah, saya sekarang balik dulu ke sambiloto, ya. Sambiloto juga termasuk herbal yang banyak sekali diteliti, ya. Nah, ini penelitiannya penelitian in vitro, di mana ternyata memang kandungan senyawa andrografolite dalam sambiloto ini bersifat menghambat, ya, daripada virus SARS-CoV-2. Dan sambiloto ini sudah diuji klinik di Thailand. Yang pertama, setelah dilakukan uji in vitro, mereka lakukan pilot study, ya, menjadi uji klinik dalam skala kecil. Nah, dari hasil uji klinik skala kecil tersebut, ternyata hasilnya baik, sehingga secara resmi digunakan di Thailand, ya, untuk pengobatan komplementer, ya, mendampingi pengobatan konvensional untuk COVID-19 ringan. Dan setelah itu dilakukan uji klinik yang skala besar. Nah, kita juga masih menunggu hasil yang uji klinik skala besarnya, ya, yang randomized control clinical trial dengan subjek yang lebih besar. Kemudian saya balik lagi juga ke Nigella sativa atau habatus sauda, ya. Ini slide yang ini memang khusus tentang uji klinik yang sudah selesai, ya. Jadi si Nigella sativa ini atau habatus sauda ini di Pakistan dikombinasikan dengan madu, diuji klinikan pada pasien COVID-19 yang sedang berat, ternyata hasilnya baik, ya. Akan memperbaiki gejala, mempercepat clearance virus, dan mengurangi angka kematian pada pasien COVID-19. Sehingga bahkan si kombinasi madu dengan habatus sauda ini disarankan sebagai terapi yang bisa sebagai terapi tunggal atau terapi komplementer yang dikombinasikan dengan pengobatan konvensional. Jadi pada uji klinik tersebut memang si pasiennya, ya, subjek penelitiannya diberikan kombinasi dari madu dengan dosis 1 gram per kilogram berat badan per hari, ditambah habatus sauda atau Nigella sativa dengan dosis 80 mg per kilogram berat badan per hari, diberikan selama 13 hari, dan kemudian dibandingkan dengan subjek penelitian, ya, dibandingkan dengan pasien yang tidak mendapatkan madu dan habatus sauda. Ternyata memang ada perbedaan yang bermakna, ya, dalam hal redanya gejala, percepatan clearance virusnya, dan mengurangi kematian, ya, angka kematiannya. Nah, sekarang saya bahas madu sedikit, ya, karena tadi kan habatus sauda dikombinasi dengan madu. Madu ini juga termasuk yang sudah banyak juga penelitiannya, dan saya kenapa mengangkat madu juga karena beberapa waktu yang lalu ini sempat saya dengar ada edukasi, ya, yang menyatakan sebaiknya hindari madu ketika COVID-19 karena madu itu manis, karena madu itu mengandung gula, ya. Sebenarnya madu itu walaupun mengandung gula, tapi gulanya kan beda dengan gula pasir, ya. Jadi madu itu kebanyakan adalah berupa fruktosa. Kemudian madu itu sebenarnya mengandung
senyawa-senyawa aktif seperti flavonoid. Nah, flavonoidnya misalnya krisin, quercetin, camphorol, dan ini sifatnya malah bersifat antivirus dan diduga sebenarnya bisa menghambat masuknya virus, ya, invasinya dan replikasinya. Kemudian juga walaupun dia bersifat manis gitu ya, tetapi ternyata ada sifat antidiabetik ya melalui mekanisme dia sebagai antioksidan, di mana nanti akan mempengaruhi kontrol dari gula darah, kemudian akan memperbaiki fungsi pankreas sehingga bisa menghasilkan hormon insulin. Jadi mekanismenya seperti itu. Tentunya memang harus dengan madu yang murni ya, yang asli, bukan yang dicampur dengan yang lain ya. Dan dengan sifat-sifat yang imunomodulator, kemudian anti peradangan, ini dan juga antimikroba, ini juga akan membantu mengurangi tingkat keparahan dari COVID-19 atau mencegah perburukan. Nah, bahkan di Inggris madu ini direkomendasikan ya secara resmi oleh National Health Services UK ya, United Kingdom, di Inggris, bahwa ketika mulai ada batuk ya pada COVID-19, justru yang menjadi pengobatan pertama adalah madu ya. Di sini kan sampai dikatakan treating a cough ya, to help ease a cough, try having a teaspoon of honey. Jadi pakai 1 sendok teh madu ya. Hanya memang ini diberikan untuk umur 1 tahun ke atas. Dan madu ini juga ternyata sekarang juga sedang diuji klinik ya untuk 1.000 pasien dengan COVID-19. Jadi nanti dibandingkan antara kelompok yang mendapat obat standar plus madu dibandingkan dengan kelompok yang hanya mendapat obat standar aja. Nanti hasilnya lebih bagus yang mana. Nah, ini lagi sedang diteliti dan sebenarnya perhitungannya ini udah selesai penelitiannya, jadi kita tinggal tunggu publikasi hasilnya. Kemudian saya akan bahas satu herbal lagi yang juga populer ya di Indonesia, karena memang awalnya dipopulerkan oleh para ustadz, dan banyak sekali yang bertanya kepada kami. Sebenarnya sudah kami pernah bahas pada beberapa webinar-webinar yang lalu, tetapi mungkin kurang panjang dan tidak semua juga menyaksikan webinarnya, sehingga saya bahas lagi. Jadi ada yang namanya kustul hindi atau Sausurea costus atau Sausurea lapa ya. Ini adanya memang di tumbuhan asli di Himalaya ya, di India, dan memang mengapa dipopulerkan oleh para ustadz karena memang termasuk herbal tibun nabawi juga, dan memang sejak dulu dipakai untuk untuk mengatasi radang tenggorokan ya, terutama yang paling banyak dipakai adalah untuk radang tenggorokan dan gangguan-gangguan pada sistem pernafasan lainnya. Dan ini memang karena mengandung banyak senyawa-senyawa aktif, terutama costunolide ya. Dan banyak lagi sebenarnya sifat-sifat yang lain, yang utamanya memang anti peradangan ya, terutama yang sifat yang menonjol. Nah, cuma ini masalahnya, kustul hindi ini adalah spesies yang sangat langka dan terancam punah. Ya, kemudian ketika kita membeli di pasaran itu akan sulit identifikasi dia asli atau tidak. Ya. Dan di pasaran global ya, di seluruh dunia itu banyak sekali yang dipalsukan dengan Aristolochia spesies. Ya, dan ini kalau di pasar global ini nama Cinanya sama ya, ada nama dagangnya Muxiang. Nah, ini yang saya pernah sampai kalau memberikan edukasi seperti ini, artinya mengingatkan bahwa kustul hindi ini sering dipalsukan dengan Aristolochia, ini memang kadang diprotes sama yang jual gitu ya. Tetapi kan saya harus menyampaikan apa adanya yang sebenarnya, bahwa bahwa kustul hindi ini adalah spesies yang sangat langka dan terancam punah ya, sehingga sangat wajar sekali banyak dipalsukan dengan Aristolochia. Terus kita juga sulit membedakan ini kustul hindinya 100% asli atau tidak. Dan ini sudah sering dibahas ya di berbagai jurnal, di
di regulator FDA ya, regulator di Eropa ya, ini semua sudah banyak sekali dibahas tentang pemalsuan kustul hindi dengan Aristolochia. Dan ini bisa berbahaya ya kalau digunakan jangka panjang. Jadi misalnya kalau kita pengen beli kustul hindi tapi ternyata itu palsu, udah dicampur dengan Aristolochia, atau bahkan itu semuanya berupa Aristolochia, kalau digunakan jangka panjang itu bersifat nefrotoksik ya, jadi racun terhadap ginjal dan bersifat karsinogenik, jadi bisa menimbulkan atau memicu kanker pada sistem kemih, sehingga memang segala herbal yang sudah tercemar dengan Aristolochic acid yang ada dalam Aristolochia itu memang di-ban ya oleh FDA, jadi seharusnya memang tidak boleh dijual. Nah, kalau ini saya lanjut ya, ini beberapa contoh ramuan ya, kalau ini ramuan dari Saudi Arabia, dan ini sudah diteliti di sana dan dipakai untuk orang-orang dengan COVID-19. Di sini ada juga ramuan yang dicampur dengan kostus ya, atau kustul hindi. Ya memang ketika kustul hindi ini kita belum tahu dia asli atau tidak, atau sudah dicampur dengan Aristolochia, memang kalau mau coba ya memang cobanya untuk pemakaian jangka pendek saja ya, terutama ketika sakit. Jadi bukan untuk pencegahan ya, karena kalau untuk pencegahan kan berarti digunakan jangka panjang. Nah, ini sangat berisiko kalau digunakan jangka panjang karena bisa saja mengandung Aristolochia tadi. Nah, ini juga salah satu ramuan juga kalau ini untuk inhalasi. Ini saya tidak akan menjelaskan, tetapi nanti silahkan dibaca oleh Bapak Ibu semua ya, karena waktu nggak cukup kalau saya jelaskan satu persatu, tapi memang ini dalam bahasa Inggris tapi gampang dimengerti ya, dan ada gambarnya kan ya, apa yang dicampur, kemudian dipanaskan selama 5 menit, kemudian bisa diinhalasi dengan nebulizer. Dan ini juga nggak apa-apa, boleh dicoba, tetapi ya itu tadi sebaiknya hanya untuk jangka pendek ya. Nah, ini juga ada beberapa ramuan lain yang sudah dimodifikasi dengan ramuan yang banyak yang bisa kita temukan di Indonesia. Silahkan dilihat ya, dari yang ramuan sederhana yang memanfaatkan herbal Indonesia sampai yang misalnya memanfaatkan habatus sauda dengan kustul hindi madu. Nah, ini sebenarnya tadi sama ya, ini ramuan dari Saudi Arabia juga yang dipakai dan sudah diteliti, tetapi kalau ini tanpa kustul hindi. Jadi ini ramuan yang campuran antara madu, habatus sauda, dan chamomile ya. Ini bahannya juga termasuk gampang ditemukan di Indonesia, sehingga boleh-boleh saja kalau dicoba ya, karena memang di sana sudah diteliti. Jadi kalau mau dicoba di sini pun tidak ada salahnya karena sudah diteliti keamanan dan manfaatnya. Nah, ini herbal-herbal yang tadi saya sebutkan ya, minyak habatus sauda dicampur chamomile ya, dicampur dengan madu. Ini kayu putih dan eukaliptus, silakan baca. Jadi ini juga paling banyak dibahas. Saya hanya mengingatkan saja bahwa kayu putih yang beredar di Indonesia pada umumnya sudah tidak 100% murni ya, sehingga sebenarnya sudah kurang layak untuk diminum beberapa tetes saja pun tidak dianjurkan ya, sehingga memang yang dianjurkan adalah untuk inhalasi saja, dan kalaupun mau diminum pakai yang daun kayu putihnya. Kemudian penelitiannya memang baru terbatas bioinformatika ya. Kemudian ini ada ramuan dari Kemenkes, tapi ada catatan penting dari kami di mana jeruk nipis itu tidak boleh direbus ya, tetapi diperasnya begitu akan dihidangkan, begitu akan diminum ya. Dan ada beberapa lagi catatan lain yang untuk memperjelas ramuan dari Kemenkes yang ternyata banyak yang bertanya kepada kami ya, mulai dari dokter yang di puskesmas, kemudian dari masyarakat banyak yang kurang jelas, ini kami berikan penjelasan. Terakhir, jadi sebagai take home message, jadi kita ini kan punya banyak sekali herbal ya,
yang telah digunakan turun-temurun lintas generasi, baik yang dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, kita dapat manfaatkan untuk menghadapi pandemi karena bersifat imunomodulasi, adaptogen, antiinflamasi, antivirus, ya, dan makin banyak yang terkonfirmasi keamanan dan khasiatnya melalui penelitian in vitro, praklinik, dan klinik. Kemudian dengan sifat-sifat tersebut, maka herbal ini dapat digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan, dan terapi komplementer, ya. Terapi komplementer di sini artinya akan membantu mempercepat penyembuhan, mencegah perburukan, meredakan gejala, serta mengurangi efek samping obat konvensional. Jadi walaupun memang tingkat pembuktiannya belum tinggi, ya, clinical evidence-nya belum level yang tertinggi, tetapi setidaknya semakin banyak terkumpul bukti-bukti sehingga apa yang sudah terbukti aman dan ada manfaatnya itu tidak apa-apa kita teruskan untuk mengkonsumsinya, ya. Dan himbauan pemerintah juga demikian. Jadi silakan lanjut mengonsumsi jika memang kita tahu memang itu bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh, ya, maupun untuk membantu penyembuhan COVID-19.